Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT masih memanjangkan umur kita untuk hari ini kita mengikuti pembelajaran online, masih belajar dari rumah. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sunnah-sunnah yang senantiasa kita laksanakan secara istiqamah mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Baik para siswa sekalian, kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungerok masih di semester ganjil belajar dari rumah untuk pelajaran pendidikan kemuhammadiyaan oleh Pak Nasir. Hari ini kita belajar latar belakang kebangkitan dunia Islam. Setelah yang lalu dua pertemuan terakhir kejayaan Islam, lalu yang minggu lalu kemunduran dunia Islam abad ke-11 sampai ke-18. Hari ini kita belajar latar belakang kebangkitan dunia Islam. Dimulai pada abad ke-12 itu sudah mulai bangkitan dunia Islam, meskipun hanya beberapa daerah, beberapa negara, beberapa kota yang melaksanakannya di belahan dunia ini. Baik, kita mulai untuk hari ini. Itu bagian C, latar belakang kebangkitan dunia Islam. Nah, tentunya kalau berbicara kebangkitan dunia Islam itu tidak jauh berbeda, ada pasti melekat dari faktor-faktor. Ya, pertama dari orangnya. Yang kedua adalah faktor pembangkitnya apa. Nah, yang pertama adalah ada orang-orang yang berpikir kritis tentang bagaimana Islam ini bisa bangkit. Nah, pada abad ke-12 sampai abad ke-13, mendekati abad ke-14, lahir seorang ulama besar yang terkenal sampai hari ini, yang terkenal dengan pembaharuan pemurnian Islamnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini masih dipelajari sampai sekarang, karena beliau merupakan tokoh pembaharuan Islam yang melatar belakangi kebangkitan dunia Islam di Syria, Damaskus. Nah, sekarang Syria. Nah, yang kedua, Bapak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1350 Masehi. Jadi dua orang beliau inilah yang menjadi tokoh sentral, salah satunya ya, yang menjadi tokoh pembaharuan pemurnian Islam, yakni apa yang menjadi faktor mereka membangkitkan kembali Islam, khususnya di daerah Syria, Timur Tengah, Arab sana, yaitu mereka berpendapat bahwa hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kehidupan umat Islam ini akan kembali berjaya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran dan Sunnah. Kita masih ingat kemarin penyakit Alwan, ya, cinta dunia takut mati. Kenapa mereka bisa digerogoti penyakit Alwan? Karena mereka meninggalkan atau tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka seolah-olah membuat aturan sendiri, hukum sendiri, ya, tanpa melihat aspek daripada hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka terjerumus kepada kehancuran atau kemunduran. Nah, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka umat ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Segala hukum-hukum yang kemarin ditinggalkan dan dibuat oleh manusia tanpa mengindahkan Al-Quran, maka harus kembali kepada hukum Al-Quran. Apa-apa kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-budayaan di dalam masyarakat yang cenderung kepada syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, dan lain sebagainya, itu harus dikembalikan kepada sunnah. Nah, itu yang tidak sesuai dengan sunnah harus ditinggalkan agar kejayaan Islam ini perlahan mulai bangkit. Nah, inilah tokoh sentral dan alasan kenapa bisa Islam ini bisa dilatar belakangi untuk bangkit kembali. Ya, secara singkat saja. Berikutnya dalil nakli. Nah, inilah yang menjadi rujukan para ulama-ulama tadi dalam membangkitkan gairah umat Islam untuk kembali berjaya. Nah, kata Al-Hadis, ya, Al-Hadis, ya, telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pedoman
khusus pedoman utama, pedoman pokok kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyerukan agar meninggalkan taklid bidah dan khurafat. Bidah itu menambah-nambah, taklid ini apa ya? Pokoknya seperti khurafat, dia percaya roh-roh, percaya kepada benda-benda, kepada tahayul dan seterusnya. Ya, semuanya itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Nah, itu mereka laksanakan. Maka kembali kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa yang ada dalam Al-Quran yang diwajibkan, yang diperintahkan, itulah yang kita laksanakan. Jangan mencari yang tidak diperintahkan lalu itu dilaksanakan. Salah. Ya, apa yang sudah jelas-jelas diperintahkan oleh Al-Quran yang sifatnya wajib, nah itulah yang kita laksanakan. Jangan mengarang, jangan berbuat bid'ah, menambah-nambah. Harus begini, harus itu dan lain sebagainya. Ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah hadisnya, maka itulah yang kita pedomani, kita ikuti. Dan kadang itu kita tidak akan tersesat sesuai dengan al-hadis tersebut. Ya, demikian penjelasan singkat saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dicatat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.